Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 14 Maret 2024, yaitu dari Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, idamah dang olo nok mata jaladang olo modom ianggo si jaga Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman ini, nats kita pada hari ini menunjukkan bahwa pemazmur merasakan bahwa tidak ada lagi yang dapat menolongnya. Kita pun mungkin sering mengalami hal demikian. Berusaha untuk mencari pertolongan dari orang-orang yang kita anggap mampu memberikan pertolongan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Siat dia do ulaning ro pangurupion tuau. Dari kalimat itu kita mengetahui bahwa pemazmur yang sudah mengalami suatu jalan yang buntu, tidak ada pertolongan, dan dalam Mazmur ini dia menunjukkan hanya Tuhanlah Allah yang dapat memberikan pertolongan dan yang akan selalu menjadi penjaganya dengan setia. Dalam satu perikop ini ada 5 kali pemazmur mengucapkan bahwa Tuhan adalah penjaga umatnya. Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuhan sebagai penjaga dinyatakan dalam Mazmur ini bahwa Allah adalah penjaga yang memiliki hikmat, yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 dan 2. Penjaga yang tidak pernah tertidur dalam menjaga umatnya. Ayat 3 sampai 4. Penjaga yang selalu melindungi siang dan malam, ayat 5 sampai 6. Dan penjaga yang dari sekarang sampai selama-lamanya akan tetap menjaga, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Mazmur Daud ini dinyanyikan ketika Daud akan berangkat untuk menghadapi peperangan melawan musuh. Dan ini adalah nats untuk menguatkan hati dan juga semua tentara untuk bersemangat menghadapi peperangan untuk mengejar kemenangan. Mazmur ini juga dinyanyikan oleh umat Israel yang sedang dalam perjalanan pulang dari perayaan Pondok Daun atau perlape-lapean dari Yerusalem ke tempat asal mereka yang harus melalui hutan belantara, di mana di sana ada banyak bahaya serigala, bahaya dari para penyamun yang dapat merampok mereka, membunuh mereka, dan ada juga tempat-tempat keramat yang dijadikan tempat untuk memuja berhala seperti dewa Baal dan dewa Astarte. Maka nyanyian ini dinyanyikan untuk meneguhkan hati mereka. Aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok siat dia do ulaning ro pangurupion tuau. Bisa dikatakan nyanyian ini juga adalah kredo atau pengakuan iman bahwa Allah senantiasa menyertai mereka bukan hanya di tempat itu, dan bantuan datang bukan dari Allah buatan tangan manusia. Namun Allah mereka jauh melebihi apa yang diperbuat Allah yang disembah para berhala. Ada ilustrasi yang berjudul "Aku sangat ingin tahu tentang perjalanan hidup kita manusia." Kata burung jalak pada burung pipit, "Aku sangat ingin tahu mengapa begitu gelisahnya manusia, rusuh dan cemas." Jawab burung pipit pada burung jalak, "Kurasa mereka berbuat begitu karena mereka tak punya Bapa di surga yang memelihara kamu dan aku." Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup kita di dunia ini serupa dengan peziarah atau musafir seperti layaknya
Daud yang akan menghadapi peperangan dan juga umat Israel yang pulang dari Yerusalem merayakan hari raya Pondok Daun menuju ke tempat asal mereka yang harus melewati hutan belantara. Akan ada berbagai hal yang terjadi mengisi perjalanan hidup kita untuk menuju negeri yang kekal. Ada tantangan, ada masalah, ada godaan, ada pencobaan, ada penderitaan yang membuat kita cemas, takut, gelisah, dan itulah musuh bagi kita yang dapat menghentikan langkah kita atau mengalihkan pandangan kita untuk sampai kepada tujuan akhir. Tetapi syukurlah kepada Allah karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menjaga kita dengan setia. Seperti yang diungkapkan burung pipit dalam ilustrasi tadi. Dia sesungguhnya tidak pernah lalai, melamun, atau tertidur. Dia bukan hanya menantikan kita di negeri kekekalan, tetapi dalam perjalanan hidup kita menuju negeri yang kekal itu, Dia selalu mendampingi kita dan mengokohkan langkah kita dan memantapkan rasa percaya diri kita untuk terus menghadapi berbagai tantangan apapun, jangan menjadi berhenti. Dan lebih daripada keamanan yang sekarang yang dilakukan Allah untuk menjaga kita, melebihi kesiapan orang tua yang menjaga anak bayi yang baru lahir. Karena sesuai dengan pengalaman, ada saja ibu yang tertidur saat menjaga anaknya. Namun, Tuhan kita sebagai penjaga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan bukan hanya menjaga, namun juga Dia sebagai tempat perlindungan kita. Bukan hanya saat pagi, saat malam, 1 hari, 2 hari, bukan hanya masa lalu, tapi masa sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Dan sekalipun semuanya berlalu, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun berlalu, namun Tuhan tetap setia, kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Bahkan sekalipun semuanya berubah, Dia tetap setia kepada kita. Tuhanlah penjaga sejati kita, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari penjaga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami, semakin meneguhkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai kami, walaupun ada banyak hal suka dan duka yang mengisi perjalanan hidup kami percaya Tuhan melalui firman ini Engkau akan selalu menjaga, dan bukan hanya hari ini tetapi juga untuk esok dan sampai selama-lamanya. Engkau meneguhkan jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka, terlebih mereka yang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka menjalani proses penyembuhan, kiranya mereka tetap percaya, yakin bahwa Tuhan menjaga mereka dan kami semua. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.